Di politik juga sama. Orang bilang orang jujur nggak ada tempatnya. Saya bilang ada. Kamu kira rakyat kita ini bego semua? Nggak ada nurani. Rakyat kita tahu kok mana yang jujur, mana nggak jujur kok. Selamat datang di Kisah Tanpa Batas, tempat di mana kita mengungkap sejarah dan politik dari sudut pandang yang jarang dibahas. Bersiaplah untuk menyelami fakta-fakta tersembunyi, konspirasi yang terabaikan, dan peristiwa-peristiwa penting yang membentuk dunia kita hari ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru. Baiklah, kita langsung saja mulai videonya. Jakarta, pagi itu, mendadak gemuruh oleh isu yang beredar luas di kalangan pejabat tinggi. Desas-desus mengenai pergantian Menteri BUMN mengguncang para elit politik. Nama yang mencuat sebagai pengganti Erick Thohir bukanlah sosok asing. Basuki Cahayapurnama, pria yang pernah mengguncang panggung politik ibu kota, kini disebut-sebut akan mengambil alih kementerian strategis itu. Kabar ini menyebar bak api menyambar ilalang kering, memicu spekulasi tentang motif di balik perubahan mendadak tersebut. Di ruang tertutup sebuah gedung pemerintahan, para petinggi BUMN berkumpul dalam suasana penuh ketegangan. Bisik-bisik terdengar di antara mereka, sebagian mempertanyakan alasan di balik rencana pergantian, sementara yang lain merasa cemas akan langkah-langkah drastis yang mungkin diambil Ahok jika benar-benar menjabat. Ia dikenal sebagai sosok keras, tak kenal kompromi, dan pernah berhadapan langsung dengan oligarki yang menguasai sektor-sektor vital di negeri ini. Jika benar Ahok naik, banyak pihak yang merasa posisinya terancam. Sementara itu, di luar gedung, awak media berlomba-lomba mencari konfirmasi dari berbagai sumber. Seorang jurnalis senior dari salah satu media nasional berhasil mendapat informasi dari seorang pejabat kementerian yang enggan disebutkan namanya. Dengan suara bergetar, pejabat itu mengungkapkan bahwa isu ini bukan sekadar gosip. Ada kepentingan besar yang sedang dimainkan di balik layar, melibatkan nama-nama besar yang berkepentingan atas lahan bisnis BUMN, khususnya di sektor energi dan pertambangan. Di kalangan investor, reaksi pun beragam. Beberapa kalangan menyambut baik kemungkinan Ahok memimpin BUMN, mengingat rekam jejaknya dalam membongkar praktik-praktik kotor di birokrasi. Namun, tidak sedikit yang meragukan apakah ia mampu menavigasi pusaran kepentingan yang begitu kuat di kementerian tersebut. Pasar saham mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan, terutama di sektor energi, seolah mencerminkan ketidakpastian yang melingkupi dunia politik saat ini. Di sudut lain kota, seorang mantan pejabat BUMN menatap layar televisi dengan raut wajah penuh kegelisahan. Ia memahami betul apa yang sedang terjadi. Skandal besar yang selama ini ditutup-tutupi kini berada di ambang kehancuran. Jika Ahok benar-benar mengambil alih, maka tidak akan ada lagi tempat bersembunyi bagi mereka yang selama ini menikmati aliran dana gelap dari proyek-proyek BUMN. Ia sadar, hari-hari mendatang akan menjadi mimpi buruk bagi banyak pihak yang selama ini nyaman dalam bayang-bayang korupsi. Sementara itu, di kediamannya, Ahok sendiri tetap diam. Tidak ada pernyataan resmi dari dirinya, tidak ada klarifikasi. Ia seolah membiarkan badai isu ini bergulung semakin besar. Orang-orang terdekatnya pun bungkam, tak ada yang berani memberi komentar mengenai kemungkinan kembalinya ia ke panggung kekuasaan. Namun, bagi mereka yang mengenalnya, diamnya Ahok bukan berarti ia tidak bergerak. Di balik layar, strategi sedang disusun, langkah demi langkah dipertimbangkan dengan matang. Malam harinya, suasana politik semakin memanas. Beberapa petinggi partai mulai angkat bicara, sebagian mendukung, sementara yang lain menolak keras wacana pengangkatan Ahok. Seorang politisi senior bahkan mengeluarkan pernyataan kontroversial, menyebut bahwa jika Ahok benar-benar memimpin BUMN, maka benturan besar antara kepentingan bisnis dan upaya reformasi tak bisa dihindari. Di media sosial, perdebatan tak kalah sengit. Tagar Ahok Bos Boom mendadak menjadi trending, diiringi ribuan opini dari berbagai kalangan. Ada yang menganggapnya sebagai pilihan tepat, ada pula yang menuduh ini sebagai manuver politik untuk menggeser kelompok tertentu dari lingkaran kekuasaan. Satu hal yang pasti, publik mulai sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, sesuatu yang lebih dari sekadar pergantian seorang menteri. Di ujung malam yang semakin larut, sebuah laporan investigasi mulai beredar di kalangan terbatas. Laporan itu mengungkap dugaan mega korupsi di Pertamina, yang disebut-sebut memiliki kaitan erat dengan dinamika di Kementerian BUMN seolah menjadi api yang dilempar ke dalam bara. Bocornya laporan ini membuat situasi semakin tegang. Tak ada yang tahu pasti kemana arah badai ini akan bergerak, tetapi satu hal yang jelas, guncangan besar telah dimulai, dan tak ada yang bisa menghentikan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang begitu menarik teman-teman, yang dimana ya di sini teman-teman kita melihat bagaimana Ahok teman-teman menyampaikan suatu pernyataannya yang begitu menarik teman-teman. Nah, dimana teman-teman bagaimana menyikapi suatu yang terjadi di Indonesia saat ini, dan Ahok teman-teman mengeluarkan argumennya ya tentang ya bagaimana Indonesia ini semakin hari semakin maju. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman ya mereka beberapa hari yang lalu dalam perbincangan hangat bagaimana
ya kalau si Ahok ini nanti menjadi Menteri BUMN teman-teman. Ya tentunya di dalam hal ini karena ada sedikit pergeseran ya tentang ya Erick Thohir teman-teman. Nah di dalam hal ini banyak sekali yang menuai ya pendukung kepada netizen Indonesia atau masyarakat Indonesia ketika Ahok ini diangkat menjadi Menteri BUMN teman-teman. Karena kenapa? Karena dikatakan bahwa Indonesia cepat pulih dari koruptor-koruptor yang ada di Indonesia. Ya tentunya ketika ya si Ahok ini menjadi ketua ya BUMN teman-teman, maka semua ya koruptor mafia di Indonesia maka ketar-ketir teman-teman. Karena kita melihat bagaimana sikap seorang Ahok ini adalah seorang yang jujur, berani dan juga tegas teman-teman dalam setiap pekerjaannya teman-teman. Ya kita sudah menilai ya bagaimana ya dia adalah orangnya pemberani dan tidak suka main-main teman-teman. Nah, di dalam hal ini teman-teman banyak sekali ya masyarakat Indonesia yang setuju dengan hal ketika ya Ahok ini jadi Menteri BUMN teman-teman. Karena kita tahu bahwa supaya Indonesia ini cepat pulih dari mafia-mafia koruptor yang ada di Indonesia teman-teman. Nah, dikatakan di sini bahwa jangan pakai lama kalau Pak Prabowo ambil ya Bapak supaya ekonomi Indonesia pulih dari kemiskinan, dari banyaknya koruptor. Artinya di sini bahwa ya maksudnya ya cepat ya untuk bereaksi ya seketika ya untuk cepat mengangkat ya Ahok ini menjadi ya ketua atau menteri ya dari ya BUMN teman-teman. Nah, dikatakan bahwa Bapak Ahok ya menjadi Menteri BUMN maju terus merdeka. Nah, karena kenapa? Ya masyarakat Indonesia sudah tahu bagaimana jiwanya si Ahok ini teman-teman, orangnya sangat tegas dan juga ya pemberani dan juga bertanggung jawab apa yang telah dipercayakan kepadanya. Nah, dikatakan bahwa semoga harapan masyarakat Indonesia mendukung Ahok untuk menjadi bos BUMN. Ya, dikatakan yang menjadi kenyataan maju terus Indonesia. Nah, teman-teman banyak sekali ya masyarakat Indonesia menuai dukungan ya dari kalangan berbagai provinsi dan daerah di Indonesia, maka mendukung banyak si Ahok ini menjadi ketua atau menjadi ya menteri dari BUMN tersebut teman-teman. Nah, dikatakan bahwa setuju banget segerakan Bapak Ahok, setuju gantikan Erick Thohir, mantap ya. Pasti yang menyembunyikan dimanapun itu koruptor akan tertangkap dan disisihkan habis bersih. Nah, artinya di situ bahwa ya kalau kita melihat bagaimana Ahok ya sejauh ini dari dunia pekerjaannya dalam dunia politik teman-teman, dan dia memang diakui bahwa dia orangnya tegas dan bahkan juga dia adalah pemberani dan bertanggung jawab. Nah, seketika mafia-mafia koruptor di Indonesia makan itu semua lenyap. Karena kenapa? Dia adalah orang yang suka membongkar ya hal-hal yang ada ya sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan ya undang-undang yang telah ditetapkan. Nah, dikatakan bahwa kalau Bapak jadi menteri BUMN korupsi ya dapat berantas ya koruptor BUMN. Nah, artinya di situ bahwa lenyap semua ya, diberantaskan ya semua itu ya, dan tidak ada yang berani dan main-main dalam hal ini teman-teman, karena dia adalah ya blak-blakan membongkar semuanya dan juga bisa tertangkap. Nah, dikatakan bahwa kalau Pak Prabowo benar-benar ingin menghapus koruptor, yang paling tepat adalah Pak Ahok. Nah, masyarakat Indonesia itu teman-teman sudah tahu ya siapa yang cocok, siapa yang tidak, dan banyak mereka itu suka atau pandai menilai orang-orang yang memang baik atau yang tujuan memulihkan Indonesia ini menjadi Indonesia emas teman-teman adalah mereka sudah tahu dan juga menilai dari kinerja
ya pejabat-pejabat tertentu teman-teman. Makanya mereka mendukung total ya si Ahok ini menjadi menteri dari BUMN teman-teman. Nah, dikatakan bahwa kalau Ahok jadi menteri BUMN pasti utang negara paling tidak bahagia. Ya, utang negara akan dapat dibayar oleh pemerintah RI Indonesia. Ya, Republik Indonesia artinya. Nah, teman-teman dalam hal ini pasti otomatis ya, kita pasti senang juga dan mendukung ketika Ahok ini diangkat menjadi ya menteri dari BUMN teman-teman ya. Kita doakan semoga Ahok ya memberantaskan ketika nanti dipilih ya semua koruptor yang ada di Indonesia teman-teman. Nah, di dalam hal ini ya, silakan memberikan tanggapan dan juga komentar Anda bagaimana. Apakah kalian setuju ketika Ahok menjadi ketua BUMN, menjadi menteri BUMN, teman-teman? Terima kasih, sampai ketemu di channel selanjutnya.